Juga tadi terangkan canda pun lebih mau itu sana walau sadar bisa mengikat di itu mawi hastu koro dua ikan tadi ke asto saking karo buku Kiai Haji Agus Miftah bagian pun sasono hotel katurakan ngantos sapunanipun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula ta'zimi, wabil khusus sahibul musibah, sahibul bait, Mbak Dian saha keluarga ingkang kula hormati, Ibu Lurah Banyulangit, pundi? Nganyar nggih. Ora ndragel lah. Lah kula boten ngertos ya. Gusti Benawa saha para rawuh rahimakumullah. Allah dawuh wonten Al-Qur'an, Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangimu, akan menemuimu. Kula gadah konco seniman niku telu cedak sedanten. Meninggalnya semuanya umurnya hampir sama, cara meninggalnya sama. Yang pertama, almarhum Budiakso, cucune Jenderal Sudirman. Ramadan tasik ngaji kalih kula, Hamin 1 Lebaran saya berangkat ke Taipei, saya ada pengajian di Taiwan, saya ditelepon, Dimas di mana? Saya berangkat ke Taiwan, ada pengajian bersama teman-teman TKI. Dan kondur kula kangen kali jenengan. Pagi harinya beliau masih sholat id, siang harinya masih menerima tamu, malam harinya masih bersama anggota keluarganya nonton film di bioskop, malam hari jam 11 dahar rawon masuk kamar tidak ada, mendadak. Yang kedua juga sahabatnya almarhum Mas Didi Kempot, almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Setiap sebulan sekali beliau datang ke tempat saya untuk ngaji kitab hikam. Habis asar beliau masih pengajian, mendadak masuk rumah sakit juga tidak ada. Dan yang ketiga hari ini yang sama-sama kita hadiri, Mas Didi Prasetyo. Umurnya hampir sama, 52 masuk 53. Makanya nyuwun sewu, itulah saya sering mengatakan umur niku rahasianya Allah. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Kalau senajan tahu Pak Kiai luwih tua tinimbang Gus Miftah, Gus Miftah luwih tua, luwih enom daripada Pak Kiai, bisa jadi sing mati Pak Kiai riyen. Bisa jadi. Dan kula niku nek ketemu kali almarhum Mas Didi Kempot niku teputi-puti guyon. Saya sering mengatakan tak dongake nggih Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Mas Didi Kempot urip dhewe ampun ngoten to, Gus. Biasa. Karena memang terakhir saya ketemu beliau di Kendal, Mbak Ian ya, di resepsinya Gus Alamuddin, putranya Mbah Dimyati Kendal. Kita juga guyon. Bahkan waktu itu gara-gara banyak poster, ada bahasa santri ambyar, ada bahasa sobat ambyar. Pas Mbak Ian itu nyanyi, saya ngobrol berdua sama almarhum, beliau bilang begini, kok api ya Gus ya? Apa Kang Mas? Pilo, santri ambyar versus sobat ambyar. Niku bahasa yang kemudian sampai hari ini saya ingat. Sesuk digawe paten nih Gus iki, sobat ambyar versus santri ambyar. Saat itu beliau mengatakan sama saya, Gus,
dalam waktu dekat saya kudu tampil meneh ning pondok. Kalau Bapak Ibu beberapa kali lihat saya manggung sama Mas Didi Kempot, setelah beliau kembali viral yang luar biasa ini, saya kembali bertemu beliau di alun-alun Ponorogo. Saya ingat betul waktu itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni sebelum beliau kembali viral. Saya ditelepon siang-siang, Gus, kalau kalian kanca-kanca kru niki nembe nonton YouTube jenengan. Waktu itu baru rame-ramenya viralnya berita Gus Miftah ketika mengislamkan Deddy Corbuzier. Beliau telepon waktu itu, mbok kula didongake to Gus, men viral kaya jenengan. Saya manggil beliau ini kadang-kadang Kang Mas, kadang-kadang Om. Nggih tak dongake muga-muga jenengan viral. Beberapa kali kemudian di pondok dan alhamdulillah sebulan kemudian ya Mbak Yan, Allah mengangkat derajat almarhum begitu luar biasa. Sampai hari ini nyuwun sewu, perusahaan, lembaga, institusi itu tidak keren kalau tidak nanggap Didi Kempot. Nggak keren. Belum dianggap bergengsi kalau tidak nanggap Didi Kempot. Sampai kadang-kadang saya guyoni sama beliau, Om, napa Gus? Ono isu jarene jenengan ra iso mlaku. Lah ngapa? Soalnya kekeselen bareng liwati sewu kutho. Ini gojekan saya yang sering saya sampaikan kepada beliau. Maka kemudian ketika kemarin saya harus berangkat ke Jakarta karena saya ada undangan Pak Menteri Perhubungan harus masuk kantor. Pertama kali setelah beliau kena corona dan akhirnya sembuh, saya baru masuk hotel, saya mau tidur. HP saya penuh dengan telepon WA yang mengkabarkan beliau telah berpulang. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam, karena saya merasa begitu tahu beliau, saya tidak tidur. Karena saya nggak bisa tidur, nomor 2 dikejar sama wartawan tentang kepribadian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang baik itu meninggalnya hari Selasa. Bapak Ibu masih ingat Mbah Mun meninggal hari apa di Mekah? Selasa. Saking cintanya Mbah Mun dengan hari Selasa, pondoknya Mbah Mun itu diliburkan hari Selasa. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana kemudian Mas Didi Prasetyo dipanggil oleh Allah juga pada hari Selasa. Dan luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian banyak berita hoax, saya akhirnya harus menerima wawancara dari wartawan, telepon dari wartawan. Karena hati nurani saya terusik. Saya bilang sama Mbak Yan, saya terusik. Kenapa? Ada foto hoax disebar di media sosial. Orang berada dalam keranda, kemudian menggunakan jas, menggunakan dasi, seolah-olah itu almarhum Didi Prasetyo. Bapak Ibu pernah lihat? Akhirnya mau gak mau harus saya klarifikasi. Karena pertemuan terakhir saya dengan almarhum di Kendal, beliau mengatakan, Gus, sesuk kula dikancani umroh. Sesuk kula dikancani umroh. Maka ini karena sudah niat, maka umroh beliau ini menjadi wajib, Mbak ya. Artinya, baik keluarga maupun saya besok kalau saya berangkat umroh, saya niatkan untuk umroh badal almarhum Didi Prasetyo. Karena beliau bilang sama saya, Gus, sesuk kula dikancani umroh. Ini akhirnya beliau berpulang pada hari Selasa, satu hari yang dikatakan baik oleh Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, dan kembali pada bulan Ramadan. Kita nggak bisa minta. Maka saya meyakini ini adalah tanda-tanda bahwa almarhum adalah orang baik. Orang baik kembali pada hari yang baik, di bulan yang baik, kembali kepada yang maha baik. Dan saya meyakini almarhum ditempatkan di tempat yang sangat baik. Maka hari ini Mbak Yan barangkali bersedih, berduka, tetapi jariah yang ditinggalkan oleh almarhum, terutama bagi para jomblo-jomblo itu luar biasa. Dan akhirnya kemudian lagu-lagunya almarhum ini menjadikan pengajian saya bersama anak-anak milenial itu banyak kuat-kuat ambiar. Saya telepon-teleponan sama beliau, Mas, aku ini gara-gara sering ngokke lagumu, saya ini oke kuat-kuat ambiar ya Mas. Contohnya apa Gus? Menikahlah dengan yang gemuk, janganlah menikah dengan yang kurus. Kenapa?
Karena orang kurus hanya fokus kepada perasaan, tidak fokus kepada penampilan. Hanya fokus kepada penampilan, tidak fokus kepada perasaan. Maka Blura santai saja Blura. Kalau Blura dikatakan dasar lu jawaban Blura, ora masalah aku lemu mergo mangan sego. Daripada aku iku gawane mangan konsop ngono Blura. Enggak, saya harus membuat Mbak Ian tersenyum. Saya nggak mau beliau ini berlarut-larut. Setiap WA saya atau DM saya di Instagram, anak santri saya nggak berhenti Mbak Ian untuk mendoakan almarhum. Tadi saya belum berangkat ke sini, kita bersama-sama doa 7 hari untuk almarhum. Tak boleh ke ingkung semua Mbak Ian, karena saya dulu pernah diskusi soal ingkung dengan almarhum. Maka saya bilang sama istri saya tadi pagi, saya panggil Beb. Ya, saya manggil istri saya itu tergantung situasi. Tapi yang jelas, saya selalu sering biar sama almarhum itu saya ditanya, Gus, kalau ayu, sorry mas, saya laki-laki yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Yo, aku ngomong ini mergono wartawan orang. Jadi betapa kemudian jariah ini, dan saya baru ini melihat, saya biasa yang nemenin teman-teman penyanyi artis itu, kita manggung bareng sudah sekian lama. Tapi saya melihat betul bagaimana kemudian respon audiens sampai nangis-nangis itu ketika manggungnya almarhum. Nangis-nangis. Aku biar guyon sama beliau itu, "Wih, tenanan apa mas itu? Kok kayak ambiar-ambiar itu?" Jadi nangisnya orang yang nonton almarhum itu ngalah-ngalahin ibu gak dijatah sama suaminya gitu. Sudah bangun ini fenomena itu. Sampai kemarin ketika Kompas TV itu mau tribut kepada almarhum, kebetulan saya dekat dengan Mbak Rosi itu. Karena Mbak Rosi punya kenangan yang luar biasa. Salah satu jariah almarhum adalah donasi ketika beliau nyanyi dari rumah, menggalang donasi 7,3 M dalam waktu sekian jam. Coba kita bayangkan, dalam waktu sekian jam 7,3 M. Dan saya melihat kepribadian almarhum ini tidak berubah. Sebelum kembali viral seperti ini, biasa-biasa saja. Dan setelah viral juga biasa-biasa saja. Nomor HP-nya ditelepon masih biasa, ya diangkat. Setiap kali beliau punya kerentak telepon saya ya biasa, nggak berubah sama sekali. Beliau mengatakan, "Matur nuwun Gus yo, jenengan dongake kula terus." Yo mas. Artinya apa? Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Saya ingat betul kalau beliau ke pondok, kalau Mbak Yan masih ingat, diaturi masuk ke rumah itu beliau melangkah di depan rumah saya. Padahal jamaah yang datang ke pengajian pondok saya itu orang 10.000, orang 7.000. Beliau duduk di depan rumah, kelengkaran sama jamaah waktu itu, foto-foto sama jamaah. Gus, kurang jeluk kopi dan mriki mawon. Betapa sederhananya seorang Didi Prasetyo. Maka malam hari ini saya sampaikan, Didi Prasetyo boleh fana, tidak ada, tetapi Didi Kempot akan tetap abadi. Akan tetap abadi. Orang yang tidak paham bahasa Jawa terhibur dengan lagu-lagu beliau. Saya punya kawan dari Batak, melu nyanyi pamer bojo. Kamu paham? Enggak. Enggak paham. Tapi menghayati. Bagaimana Bu Lurah yang paham coba? Kalau Bu Lurah sukanya lagu beliau apa Bu Lurah? Suka semua. Kok geneman toh Bu? Tadu kayaknya itu ya. Maka kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya sebenarnya kontak sama beliau ini sudah lama, sejak dulu putra beliau mau khitan, tapi kebetulan kita memang belum ada waktu untuk bisa ketemu. Pas awal-awal lockdown tuh beliau telepon saya begini, Gus, pinten jadwal yang tercancel. Waktu itu beliau, saya tanya, saya masih di Banyuwangi sama Cak Percil waktu itu. Lah Om berapa Om? Sampai sekarang Gus yang sudah tercancel 17 jadwal. Itu awal-awal kita lockdown. Maka saya bilang, yo Mas jenenge lockdown. Apa Gus utek ngelok pendapatannya down? Saya bilang. Makanya hari ini banyak wajah-wajah ODP, koran di pendapatan. Pasti belum lihat, pasti Gusin lo kayak langgi Om aku. Kalau jenengan itu sehari semalam cancel paling 1-2 kali, saya sehari semalam cancel bisa 5 kali tak bilang. Game pun Gus malah guyon. Game pun anu Om aku sesuatu orang di beras telepon aku miso-miso gitu. Hajikur gitu. Ya kita sesama seniman ya biasa seperti itu. Maka banyak pelajaran dari beliau dan kita bersyukur Pak Wali Kota kita luar biasa respon. Yang saya dengar beritanya, insya Allah sebentar lagi akan didirikan patung untuk mengenang almarhum di stasiun balapan. Luar biasa. Coba, bagaimana kemudian doa orang seluruh Indonesia bahkan dunia. Satu kali beliau ngajak saya ke Suriname. Gus, Bok sekali-kali jenengan melu kula teng Suriname. Perjalanan atau dari Belanda masih 22 jam lagi. Moh, saya bilang. Serawang jenengan mau. Dan masjid di Kempak itu belasan kali coba. Dan nggak mesti tiketnya bisnis loh Pak. Ekonomi kadang-kadang berangkat ke Suriname. Coba. Betapa kemudian menggambarkan kebesaran jiwa personal seorang Didi Kempot. Ke Suriname, ke Belanda itu saya terbang 18 jam. Kalau kemudian 2 kali pajak 36 jam. Beliau Om tiketmu apa? Yo kadang-kadang ekonomi Gus. Saya langsung ngurus dodone bojo saya. Ya so meneng aku Mbak Ian guyu seneng banget. Beliau tiket ekonomi sejauh 36 jam ke Suriname. Dan orang-orang Suriname hari ini kehilangan. Maka dengan tanda-tanda ini saya meyakini insya Allah kembalinya almarhum Didi Prasetyo kepada Allah dengan derajat husnul khatimah. Amin. Amin Allahumma amin. Barangkali seperti itu tak elok rasanya harus berpanjang lebar karena saya tahu ibu-ibu sudah nggak tahan. Ya. Kenapa Bu? Sampai jam 1 sudah oke. Oh. Ketua kok kemana tuh? Yang bilang masuk pasti jomblo itu Pak. Santai saja Mbak. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Saya tadi ditanya sama istri saya, mas kawin dalam pernikahan itu hukumnya apa Pak? Ya wajib. Tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh wanita. Mas kawin yang paling dibenci oleh wanita adalah mas kawin lagi. Terima kasih Mbak Ian. Mbak Ian nggak usah khawatir, teman-teman almarhum insya Allah akan membersamai Mbak Ian. Betul? Kita semuanya pernah merasakan bagaimana kemudian almarhum menghibur kita, membahagiakan kita semuanya. Maka kalau kemudian Mbak Ian sering nonton Liga Inggris, ada klub namanya Liverpool, walaupun saya Chelsea gitu. Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri, kata orang Liverpool. Kita insya Allah bersama-sama akan membersamai Mbak Ian dan keluarga. Saya berjanji kemarin sama Mbak Ian, setiap malam Minggu Pahing pengajian di pondok yang almarhum sering datang itu. Maka hari ini yang paling viral di Facebook, di YouTube itu pengajian-pengajian kita dulu di pondok itu. Ya Allah, saya begitu banyak di tag. Satu video yang saya menerjemahkan lagunya beliau, apa Mbak waktu itu? Jambu Alas. Jambu Alas. Sampai beliau itu punya syair untuk saya kan. Saya masih ingat itu di pondok. Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo. Itu almarhum.
Amenmu semangat banget aja. Rondo kabeh, Gus. Rondo di belakang tolong didengarkan. Tahu bakwan yo bakwan. Ayu yo ayu tapi aja murahan. Itu beliau ucapkan pertama kali tahun 2018 di pondok saya. Sampai akhirnya kita menerjemahkan ngajinya masih di Kempot, judulnya Jambu Alas. Itu dari beliau, saya ingat betul itu. Maka sekali lagi Mbak Yan, jangan khawatir, insya Allah kita sahabat-sahabat almarhum akan membersamai beliau. Dan saya janji setiap malam minggu pahing pengajian saya di pondok pasti akan ada fatihah dan doa untuk almarhum Didi Prasetyo. Terima kasih. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.